Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari Sistem Akademi Universitas. ERD ini menggambarkan hubungan antara universitas, fakultas, prodi, dosen, mata kuliah, kelas, dan mahasiswa dalam sebuah sistem informasi akademik. Pertama, kita akan menjelaskan entitas universitas. Universitas memiliki beberapa atribut, yaitu KD universitas sebagai primary key, kemudian nama universitas, alamat, dan telepon. Entitas ini mempresentasikan institusi utama yang menjadi induk dari semua fakultas di dalamnya. Relasi pertama, universitas memiliki fakultas dengan kardinalitas one to many. Artinya, satu universitas dapat memiliki banyak fakultas, tetapi satu fakultas hanya dimiliki oleh satu universitas. Ini adalah struktur organisasi di universitas. Selanjutnya adalah entitas fakultas. Fakultas memiliki atribut KD fakultas sebagai primary key, nama fakultas sebagai atributnya, dan KD universitas sebagai foreign key yang menunjukkan bahwa setiap fakultas dimiliki oleh satu universitas. Relasi antara universitas dan fakultas adalah one to many, artinya satu universitas dapat memiliki banyak fakultas. Relasi kedua, fakultas memiliki prodi dengan kardinalitas many to many. Ini berarti satu fakultas dapat memiliki banyak program studi dan sebaliknya satu program studi bisa saja dikelola oleh lebih dari fakultas. Entitas berikutnya adalah prodi, program studi. Prodi memiliki atribut KD prodi sebagai primary key, nama underscore prodi, dan KD underscore fakultas sebagai foreign key yang menunjukkan bahwa setiap prodi berada di bawah satu fakultas tertentu. Relasi antara fakultas dan prodi juga one to many karena satu fakultas bisa memiliki banyak program studi. Relasi ketiga, prodi memiliki dosen dengan kardinalitas one to many. Satu program studi dapat memiliki banyak dosen, namun satu dosen hanya terdaftar di satu prodi. Sekarang kita bahas entitas dosen. Dosen memiliki atribut kode dosen sebagai primary key serta nama dosen, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, telepon, dan KD prodi sebagai foreign key yang menunjukkan dosen tersebut mengajar di prodi mana. Dosen juga terlibat dalam dua relasi. Pertama dengan prodi melalui relasi memiliki one to many, dan kedua dengan mata kuliah melalui relasi mengampu one to many. Relasi keempat, dosen memiliki kelas dengan cardinality one to many. Satu dosen dapat mengajar banyak kelas, tetapi satu kelas hanya diajar oleh satu dosen. Relasi kelima, dosen memiliki mata kuliah dengan cardinality one to many. Satu dosen dapat mengampu banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen. Terakhir, kita lihat entitas mata kuliah. Mata kuliah memiliki atribut KD mata kuliah sebagai primary key. Nama mata kuliah, semester, SKS, date, dan KD dosen sebagai foreign key yang menunjukkan dosen pengampu mata kuliah tersebut. Mata kuliah juga terhubung ke mahasiswa melalui relasi mengambil many to many. Karena satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa dan seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Relasi keenam, kelas memiliki mahasiswa dengan kardinalitas one to many. Satu kelas dapat berisi banyak mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya terdaftar di satu kelas. Dan terakhir, entitas mahasiswa. Mahasiswa memiliki atribut NPM sebagai primary key, nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan KD kelas sebagai foreign key. Relasi ketujuh, mahasiswa mengambil mata kuliah dengan kardinalitas many to many. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Mari kita mulai dari tabel universitas. Tabel ini memiliki KD universitas sebagai primary key atau PK, serta kolom nama universitas, alamat, dan telepon. Tabel ini menjadi dasar hierarki data akademik. Selanjutnya ada tabel fakultas. Tabel ini memiliki KD fakultas sebagai primary key atau PK dan KD universitas sebagai foreign key atau FK.
yang merujuk ke tabel universitas. Ini menunjukkan bahwa setiap fakultas harus terdaftar di bawah satu universitas tertentu. Relasi antara universitas dan fakultas adalah one to many, karena satu universitas bisa memiliki banyak fakultas. Berikutnya, kita lihat tabel prodi atau program studi. Tabel ini memiliki KD Prodi sebagai PK Primary Key K dan KD Fakultas sebagai FK Foreign Key K yang merujuk ke tabel fakultas. Ini memastikan setiap prodi terkait dengan satu fakultas. Lalu ada tabel dosen. Tabel ini memiliki KD dosen sebagai Primary Key K PK dan 2 Foreign Key K FK. KD Prodi yang merujuk kepada tabel prodi dan KD kelas yang merujuk ke tabel kelas. Ini berarti setiap dosen terdaftar di satu prodi dan juga bertanggung jawab atas satu kelas. Relasi ini memperkuat struktur organisasi akademik. Sekarang kita bahas tabel mata kuliah. Tabel ini memiliki KD mata kuliah sebagai PK dan KD dosen sebagai FK yang merujuk ke tabel dosen. Ini menunjukkan bahwa setiap mata kuliah diampu oleh satu dosen tertentu. Kolom lainnya mencakup nama mata kuliah, SKS, semester, dan date. Lalu ada tabel kelas. Tabel ini memiliki KD kelas sebagai PK, KD dosen sebagai FK yang merujuk ke tabel dosen dan kolom ruang. Relasi antara dosen dan kelas adalah one to many karena satu dosen bisa mengajar banyak kelas. Selanjutnya kita lihat tabel mahasiswa. Tabel ini memiliki NPM sebagai PK dan kode _matkul sebagai FK yang merujuk ke tabel mata kuliah. Ini menunjukkan bahwa setiap mahasiswa terdaftar dalam satu mata kuliah tertentu. Meskipun dalam praktiknya biasanya mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, sehingga relasi ini mungkin perlu direvisi menjadi many to many melalui tabel relasi tambahan. Namun dalam desain ini kolom KD mata kuliah di tabel mahasiswa menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki satu mata kuliah utama atau referensinya pertama yang tercatat. Kolom lainnya mencakup nama mahasiswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir dan alamat. Untuk perangkum, berikut adalah hubungan antar tabel. Universitas ke fakultas, yaitu one to many. Satu universitas mempunyai banyak fakultas. Lalu ada fakultas ke prodi, one to many. Satu fakultas mempunyai banyak prodi. Dan prodi ke dosen, one to many. Satu prodi mempunyai banyak dosen. Lalu dosen ke kelas, one to many. Satu dosen mengajar banyak kelas. Lalu ada dosen ke mata kuliah, one to many. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Lalu ada kelas ke mahasiswa, one to many juga. Satu kelas berisi banyak mahasiswa. Lalu yang terakhir mahasiswa ke mata kuliah, one to many. Dalam struktur ini, satu mahasiswa tercatat di satu mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperjelaskan proses pembuatan database universitas menggunakan SAM. Langkah pertama, kami membuat database utama dengan perintah create database, yaitu tugas besar Universitas PGRI _ kelompok 2 titik koma. Setelah berhasil, kami masuk ke database tersebut menggunakan perintah use agar semua tabel yang dibuat tersimpan di tempat yang benar. Selanjutnya, kita membuat tabel yaitu universitas. Tabel ini memiliki kolom KD universitas sebagai primary key, diikuti nama, alamat, dan nomor telepon. Setelah tabel siap, kami masuki data yaitu Unindra atau Universitas Indra Prasta PGRI. Bisa kita lihat di layar, data berhasil masuk dan siap menjadi acuan bagi tabel lainnya. Setelah ada universitas, tentu harus ada fakultas. Di sini kita membuat tabel fakultas. Perhatikan kolom KD universitas di sini. Kolom ini berperan sebagai foreign key yang merujuk ke tabel universitas sebelumnya. Kami memasukkan data fakultas FIPPS yang terhubung langsung dengan kode Universitas Unindra. Ini memastikan integritas data antar tabel tetap terjaga. Berikutnya adalah program studi. Kami membuat tabel prodi dengan KD prodi sebagai primary key. Tabel ini juga memiliki relasi ke tabel fakultas melalui KD fakultas. Sebagai contoh, kami memasukkan program studi bisnis digital dengan kode BD yang berada di bawah fakultas FIPPS. Dengan begini, struktur organisasi kampus sudah mulai terbentuk secara digital.
Kita buat tabel dosen yang cukup detail mencakup jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor telepon. Kolom KD Prodi digunakan sebagai foreign key untuk menandakan dosen tersebut. Mengajar di Prodi mana, kami mencoba memasukkan data Bapak Manurul Hidayat sebagai dosen di Prodi Bisnis Digital. Sekarang kita masuk ke pembuatan tabel mata kuliah. Di sini terdapat kolom kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, SKS, semester, dan tanggal. Yang terpenting terdapat kolom KD dosen yang berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan mata kuliah dengan dosen pengampunya. Selanjutnya adalah entitas terpenting, yaitu mahasiswa. Kita buat tabela dengan NPM sebagai primary key bertipe integer. Selain data pribadi seperti nama, alamat, dan tanggal lahir, tabel ini memiliki foreign key KD mata kuliah. Untuk mencatat mata kuliah, apa yang sedang diambil oleh mahasiswa tersebut. Terakhir, kita buat tabel kelas untuk menentukan lokasi belajar. Tabel ini menghubungkan KD dosen dengan nomor ruang. Kami memasukkan data dosen MH yang mengajar di ruang 4 dengan kode kelas RK. Itulah rangkaian proses yang kami lakukan. Perancangan dimulai dari logika IRD, diturunkan ke tabel relasi, dan diakhiri dengan pengujian query SQL seperti yang terlihat pada data dosen dan mahasiswa yang berhasil terinput dengan sempurna. Kami menyadari bahwa ketelitian dalam menentukan tipe data dan relasi adalah kunci utama dalam keberhasilan database ini. Terima kasih kepada dosen pengampu dan teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan ERD, relasi, serta SQL kami. Kami kelompok 2 mohon maaf atas kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.